Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati guru besar, senior, dan sejawat. Peserta TAS, tanya apa saja sehari yang ke-50. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan diskusi mengenai topik tinjauan etik dan pembiayaan pada ERAX atau Enhanced Recovery After Cesarean Surgery. Yang akan bertindak sebagai pembicara pada hari ini adalah Dr. Muhammad Hud Suhargono, SPOG Konsultan Opjinsos, dan Dr. Muhammad Yusuf, SPOG Konsultan Opjinsos, dengan moderator Dr. Budi Prasetyo, SPOG Konsultan Opjinsos. Baiklah, sebelum kami mulai, kami mohon kepada Dr. Brahmana Askandar, SPOG Konsultan Onkologi Ginekologi sebagai Ketua Departemen untuk dapat membuka acara. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Dr. Budi Prasetyo, Dr. Hud, Dr. Yusuf, kemudian Dr. Pandu, Dr. Firda, Dr. Seto, yang bekerja, yang pada pagi hari ini mengadakan acara tanya apa saja dan berkenan mengisi acara tanya apa saja. Tidak terasa sudah yang ke-50 ini ya. Jadi ini webinar paling rutin setiap minggunya. Sudah tidak terasa mau ulang tahun, mau edisi ke-52. Nanti panitia sudah menyiapkan edisi khusus ke-52. Saya tidak tahu ini sampai berapa edisi, bisa ratusan gitu ya. Dan Dr. Seto, Dr. Pandu sedang menyusun bukunya. Tadi dibukukan menjadi frequently asked question selama 1 tahun itu menjadi suatu buku. Dan itu sedang dalam proses. Dan yang saya hormati, saya apresiasi itu semua partisipan yang tidak bosan-bosannya setiap minggu login mengikuti acara tanya apa saja. Apresiasi saya dan hormat saya. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini dalam hal penyelenggaraan maupun apapun topik atau ada yang tidak berkenan. Saya yang paling bertanggung jawab, saya minta maaf dan mohon masukan, mohon saran perbaikan, karena itu penting bagi peningkatan kualitas tanya apa saja. Mudah-mudahan ini selalu bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan profesionalisme kita. Sekali lagi terima kasih. Topik pada pagi hari ini sangat menarik karena lagi tren ya, ERAX begitu ya. Pasien itu minta ERAX begitu. Kadang-kadang kita jawab loh dari dulu ya sudah kita ERAX ini ya. Dan nanti kita diskusikan dengan Dr. Hud. Tapi jangan sampai bereklamasi di ERAX sehari pulang begitu ya. Nanti artinya bagaimana ya. Oke, dari saya demikian. Sehat selalu semua, tetap waspada dengan Omikron. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jaga kesehatan. Karena meskipun gejalanya ringan, tapi kalau infeksius, lebih infeksius dari Delta, kalau banyak yang terkena, ya tidak ada yang melayani masyarakat. Dokternya istirahat semua. Karena kalau terkena meskipun ringan kan istirahat. Itu yang dilupakan oleh kita semua dan oleh masyarakat. Jangan terlena gejalanya ringan. Gejala ringan tetap tidak boleh kerja dokternya ya. Jadi nanti kasihan masyarakat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Dr. Brahmana telah membuka acara, jadi kita langsung saja. Topiknya menarik, hangat dibicarakan atau mulai banyak dikerjakan di masing-masing rumah sakit. Rata-rata mungkin sudah berlomba-lomba nih promosi ERAX ya. Sebenarnya bagus kalau dari sisi pasiennya karena cepat penyembuhannya, pulangnya lebih ringan dan lebih cepat pulangnya. Mungkin kita bisa ikuti diskusi dari para narasumber dan moderator. Berikutnya saya serahkan kepada Dr. Budi Prasetyo, SPOG Konsultan sebagai moderator. Monggo Dr. Budi. Baik, terima kasih Dr. Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana Askandar sebagai Ketua Departemen, Ketua POGI, dan Ketua ID atas kesempatan dari Divisi Opjinsos untuk tampil pada TAS kali ini. Terima kasih Dr. Pandu sebagai host. Siang kali ini kita akan bicara tentang masalah kajian dari sisi etis maupun pembiayaan tentang masalah ERAX ya. Karena ya kalau kita tahu sebenarnya memang tadi sudah sempat disinggung Dr. Brahmana bahwa sebenarnya ERAX ini mungkin memang kalau dilihat di literatur mulai tahun 2012, 2018 baru di USA itu, dan kita baru di Indonesia ini baru-baru saja ini yang luar biasa fenomenanya, sehingga beberapa pasien langsung minta ERAX saja dan sebagainya.
Dr. Hood sudah membuat beberapa kajian yang luar biasa. Dr. Hood, perlu kami kenalkan ini dosen luar biasa dari Divisi Obstinsos untuk SP2 Obstinsos. Terima kasih Dr. Muhammad Hood Suharkono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan Obstinsos. Dan nanti akan juga dilengkapi oleh Dr. Muhammad Yusuf, SPOG konsultan Obstinsos tentang masalah bagaimana ini ERAX ini dilihat dari sisi etis maupun dari kita lihat pelayanannya. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya minta mungkin siapa dulu, Dr. Yusuf dulu, monggo Dr. Yusuf untuk sedikit menyampaikan kajian tentang masalah seksualitas teknik ERAX ini, seksualitas dengan teknik ERAX. Monggo Dr. Yusuf. Baik, terima kasih Dr. Budi Pras yang terhormat, Ketua Departemen KSM, Ketua POKI Cabang Surabaya, Dr. Brahmana, SPOG Konsultan, kemudian moderator Dr. Budi Pras, Dr. Hood, juga sebagai pembicara, Dr. Pandu, Dr. Fida, dan semua senior, guru besar, sejawat yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah Rabu kemarin, kalau nggak salah kita libur ya. Ini kita membahas masalah yang lagi sering ya ditanyakan sama pasien ya. Kadang-kadang SPUG, sejawat-sejawat kita juga menanyakan ke sekretariat di POKI Cabang Surabaya tentang ERAX seperti ini. Terus bagaimana dengan sikap organisasi, mereka sering menanyakan ya masalah SOP-nya seperti apa. Nah, kita mudah-mudahan walaupun kita meninjau masalah etik dan pembiayaan, nanti mudah-mudahan mampu kita jawabnya. Sedikit saya share sedikit Dr. Budi Pras. Monggo Dr. Yusuf. Iya. Nah, sampai dengan pagi ini ya, kalau kita buka googling ya, jadi di googling itu promo-promo tentang ERAX ini masih sangat gencar ya. Jadi mereka menawarkan paket-paket ya. Nah, ada yang dikatakan 24 jam sudah bisa pulang seperti ini ya. Padahal kita ketahui tindakan seksio itu tindakan yang bukan tindakan sederhana, bersih terkontaminasi ya, melibatkan banyak tim ya. Apalagi misalnya itu operasi seksio kedua, ketiga, atau dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya dengan preeklamsi dan lain sebagainya, tidak sesederhana itu. Mengutip apa yang disampaikan Prof. Bowo waktu seminar tentang ERAX juga, bahwa operasi seksio ini bukan operasi yang sederhana ya, apalagi operasi di tempat yang sama dilakukan berulang-ulang ya. Nah, ada sudah promo-promo seperti ini ya. Jadi kalau di sini dikatakan ya sampai dengan paket-paket khusus seperti itu. Kemudian ini juga langsung ya mengeluarkan pembiayaan ya 23 juta seperti ini ya. Ini di medsos, di googling kita bisa lihat semuanya. Kemudian dokter sendiri ya hati-hati ya di sini ya, bisa terjebak promo ya, menampilkan ya seolah ERAX ini urusan kita seperti itu ya, seolah hero-nya itu SPU ya, dengan logo sakit ya kurang proporsional, kita katakan seperti itu. Ini juga ya, hati-hati kita terjebak di dalam promo seperti ini ya. Ini saya ambil di Google juga. Nah, ini jauh lebih bagus ya. Dikatakan ditulis di sana, ada tim ya. Ini dari rumah sakit. Terus dokter anestesi juga ikut mengankan diri juga di sini. Nah, kita bisa terjebak masalah dokter dalam beriklan seperti ini. Nah, itu sebenarnya diatur di profesi kita. Nah, lagi ke sini ada panduan etik dan profesi, dan suka nggak suka kita harus tahu ya, dan kita akan terikat aturan di dalam ini tentang pilihan operasi ya, pilihan seksio by request. Jadi pasien datang ke kita langsung minta
saya minta dilakukan ERAX gitu ya. Artinya seksio atas permintaan. Bagaimana sikap organisasi? Ternyata organisasi itu mengatur ya, jadi bukan yang apa itu tidak ada aturan di sini sebenarnya. Mohon maaf. Baik, dari di sini terlihat pada pasal 9 bahwa tindakan seksio sesar atas permintaan pasien itu dibenarkan secara etik ya, terkait tekniknya dan lain-lain. Tapi permintaan itu diperbolehkan ya, terus mengajukan permohonan kepada dokter yang melakukan tindakan seksio sesaria. Ya, ini atas indikasi permintaan ya. Terus dokter harus menjelaskan bahwa persalinan pervaginam itu masih dimungkinkan dan tidak lebih baik dikatakan seperti itu ya. Jadi rumah sakit juga harus menyediakan ya item seperti ini ya, mengajukan permohonan ya harus dibikin, SOP-nya harus dibikin seperti ini ya. Kemudian ada penjelasan tentunya, misalnya kalau kita menolak, bagaimana kalau ada komplikasi dan lain-lain ya, pervagina malah bayinya nggak menangis dan lain-lain, itu dijelaskan di pasal 9 itu. Kemudian keputusan seksio ini adalah keputusan profesional berdasarkan data, pemeriksaan dilakukan sendiri, dan keputusan dari pihak atau ibu yang melakukan pemesanan atau misalnya keluarga. Kemudian, nah ini harus diingat ya, kenapa kita jangan terlalu menonjolkan diri. Sebenarnya skup hierarki itu banyak ya, ada objin di sini, ada pain manajemennya di sini, ada neonatologis, ada anestesi di sini, ada bidan ya, ada masalah nutrisi ya, kemudian fisioterapi, kemudian bagian farmasi, kemudian yang biasa memberikan edukasi ya. Jadi banyak sekali di sini, ada 14 ya dikatakan skupnya. Jadi bagaimana mungkin ya pekerjaan yang tim seperti ini, tetapi kita lebih menonjolkan ke diri kita seperti itu. Kemudian ini juga jadi dari Jeki juga mengeluarkan ya bagaimana sih kita beriklan itu. Nah, ada kata-kata seperti ini ya, memang sekarang itu komersialisasi itu sangat kencang ya di dunia kita ya. Hati-hati bisa mencederai hakikat profesi kita ya. Intinya ya harus semata-mata untuk kebaikan pasien ya. Kemudian keterlibatan dalam beriklan ya harus bisa ditanggungjawabkan ya secara EBM ya, padahal ERAK sendiri itu misalnya semua tulisan-tulisan itu tidak ada yang kelas 1 gitu ya, belum ya. Jadi memang banyak jurnal-jurnal ya, tapi rata-rata itu belum terindeks misalnya kelas 1 atau impact faktornya itu yang sangat tinggi ya. Jadi memang masih berkembang ya. Itu harus diingat sama-sama ya secara IBM-nya seperti apa. Kemudian hati-hati memuji diri, ingat ini kerjaan tim ya, harusnya promosi rumah sakit. Jadi ERAX itu urusan rumah sakit. Kita adalah bagian dari ERAX tersebut ya. Kemudian awas kita bisa berpotensi untuk merendahkan marwah profesi kedokteran. Kemudian semua itu sudah diatur ya. Kalau dokter itu dilarang beriklan, ya ada kodekinya dan itu mengikat kita semua selama kita masih melakukan pelayanan. Ini juga disinggung lewat keputusan ya dari fatwa etik lumayan baru ya tahun kemarin saat 2020. Ini juga hati-hati memuji diri sendiri ya, menampilkan gelar yang tidak proporsional ya, kemudian foto diri lebih besar daripada misalnya foto rumah sakit dan lain sebagainya, keterangan-keterangan superlatif memuji diri ya, seolah-olah pahlawannya kita. Nah itu kita semua sebenarnya diingatkan ya. Kemudian dokter memang dibolehkan ya untuk tampil di media internal terbatas di dalam rumah sakit ya, sekali lagi di rumah sakit atau klinik, bisa di akunnya mereka ya, informasi tentang kompetensi, informasi tentang pendidikan, jam praktek ya, tanpa adanya keterangan memuji diri yang berlebihan ya. Mungkin itu aja Dokter Budi Pras sedikit yang saya sampaikan sebelum nanti membuka diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yusuf.
dengan tidak menyinggung semuanya, tapi terima kasih ini buat peringatan untuk kita semuanya. Dr. Hood, mungkin ada tambahan? Silahkan Dr. Hood. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Ketua Departemen Setri Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Dr. Sutomo yang terhormat Pak Brahmana, terima kasih kesempatannya. Dan para guru besar, senior, sejawat sekalian yang mengikuti kegiatan Tanya Apa Saja edisi ke-50 pada pagi sampai siang hari ini. Sangat menarik tema pada pagi hari ini, dan kebetulan saya sudah men-share sedikit tinjauan dan narasi dari ERAX ini, karena memang beberapa hal mungkin karena ini adalah hal yang baru menurut saya. ERAX masih relatif baru di Indonesia, walaupun di Eropa, di UK itu sudah mulai tahun 2012, kemudian Amerika baru bisa mengadop tahun 2018-2019 begitu. Jadi memang kita relatif baru, dan biasanya memang etik regulasi itu menyusul setelah adanya masalah begitu. Jadi kalau kita melihat tinjauan etiknya, jadi kita harus melihat kadang-kadang permasalahan mungkin yang akan timbul pada pelaksanaan ERAX di lapangan. Ternyata memang promosinya begitu gencar, dan kita memang harus mempunyai sikap sebagai profesi dan sikap sebagai organisasi, demikian. Jadi saya melihatnya begini, kalau saya lihat di sini, saya ingin share sedikit ya, Pak Budi. Saya berangkatnya dari sini sebenarnya. Jadi ini ada tulisan menarik dari PL ya, PL di American Journal, dan ini menggelitik saya begitu, karena beliaunya ini dengan berbagai asumsi dan berbagai kajian begitu, ini menganggap sekarang ini yang terjadi operasi seksual sesaria ini perlu direvitalisasi begitu. Jadi banyak hal. Kemudian saya juga melihat ada jurnal di obstetri anestesi, melihat memang begitu variatifnya tindakan seksual sesaria yang dilakukan oleh dokter dan tim ya. Jadi kita melihatnya memang perioperatif ya, bukan hanya dokter sebagai operator, tapi memang kondisi seksual sesaria harus dikerjakan oleh tim, dan variasinya begitu besar, dan ini kadang-kadang mengarah ke tidak efisien dan tidak efektif, dan kadang-kadang tidak ada IPM yang menyertai pada tindakan kita. Nah ini kelihatannya memang metode ERAX ini seperti merevitalisasi begitu. Jadi kebetulan saya melihat ERAX dan ternyata ada beberapa hal yang mungkin kita nggak efisien, nggak efektif, sehingga kita melakukan tindakan-tindakan itu yang mungkin sebenarnya tidak perlu atau mungkin berlebihan, sehingga ini yang mungkin sebenarnya dengan kita mengefisiensi, mengefektifkan kondisi ini, itu bisa berakibat pada kenyamanan pasien, kemudian pasien itu nyerinya akan lebih sedikit berkurang, kemudian mobilisasinya lebih cepat, keberhasilan dari breastfeeding dan sebagainya. Ini menjadi hal yang menarik untuk ERAX itu sebagai metode. Jadi memang ini yang menjadikan kita berpikir ulang, apa selama ini yang kita kerjakan itu sudah benar, karena memang ternyata ada beberapa hal, misalnya puasa yang berlebihan, 12 jam kita puasakan, padahal secara evidence base sebenarnya 6 jam itu cukup untuk puasa makanan besar, kemudian sampai 2 jam terakhir itu kita bisa masih minum ringan, 2 jam terakhir sebelum operasi bisa diberikan karbohidrat dosis tinggi. Hal seperti ini yang menarik untuk kita kaji sebenarnya dari segi metode ERAX-nya. Dan ini memang jadi hal yang sebenarnya mestinya menjadi standar baru dari seksual sesaria, karena memang ini ternyata ada beberapa hal yang secara meta-analisis ya, walaupun tadi dikatakan Dr. Yusuf masih belum berkekuatan besar, karena memang jumlah N-nya yang sedikit ya, masih terlalu sedikit untuk melakukan RCT dan meta-analisis. Jadi memang ini menjadi hal yang menarik untuk kita kaji sebagai metode. Dan ini tentu saja beberapa hal yang memang harus kita pikirkan bersama. Yang kedua memang pendekatan tim ya. Pendekatan tim ini yang mungkin sering terlupakan sebelum ini. Jadi kita harus bekerja sama dengan anestesi yang lebih erat, kemudian kita bekerja sama dengan dokter spesialis anak, nutrisi dan sebagainya.
itu mungkin agak terlupakan sebelumnya. Dengan metode ERAX ini kita bekerja komprehensif. Jadi ini yang menjadikan kita lebih berpikir lagi, oh sepertinya ini yang harus kita lakukan. Komunikasi lebih intens dengan pasien sejak awal sebelum operasi. Kadang-kadang kita lupa pada seksio sesaria konvensional. Yang kedua itu. Yang ketiga memang ini yang bekerja karena tim dan vaskes rumah sakit itu juga harus berubah. Tata kelolanya juga harus berubah. Dia harus melakukan audit lebih ketat karena memang dengan metode seperti ini memang harus tata laksananya harus seperti yang distandarkan supaya memang terjadi perbaikan dari pelayanan ERAX-nya itu sendiri. Ini yang observasinya harus lebih baik, kemudian tata kelola dari turnover pasiennya juga harus lebih baik, dan ini nutrisinya juga harus siap. Nah ini tata kelolanya ini juga harus mempengaruhi di sana. Ini yang memang sebenarnya kalau menurut saya dari segi metode ini sangat baik untuk merevitalisasi seksio sesaria ini sebagai hal yang baru dan mungkin menjadi standar baru. Yang keempat dari segi pembiayaan, ini yang juga menarik. Mungkin belum disinggung dari Dr. Yusuf. Pembiayaannya ini kalau dari meta-analisis yang dilakukan beberapa sarjana, ini menurunkan length of stay sebenarnya. Jadi rata-rata 2 hari menjadi 1 hari. Kemudian juga pemberian opioid yang berkurang dan multimodal. Ini rasanya memang demikian ini karena kalau kita mulai dari pre-hospital sudah melakukan kegiatan dan sebagainya, kemudian komorbidnya bisa kita lihat sebagai hal yang berisiko dan sebagainya, kemudian kita bisa mengurangi efek samping dan komplikasi. Ini mengurangi sebenarnya dari segi pembiayaan dan ada beberapa hal yang menarik di situ. Kalau di Inggris itu sampai 300 pound sterling ya per pasien kalau di sana. Dan kalau di Amerika belum ada meta-analisis yang baik untuk pembiayaan ekonomisnya. Jadi hal seperti ini yang sebenarnya menarik sekali kita kaji dengan fenomena yang muncul sekarang ini. Yang pertama saya merasa, ya tadi Dr. Yusuf sudah melihat, ada disinformasi dari pasien ya yang diberikan dokter pada pasien. Ini seolah-olah ERAX menjadi satu-satunya jalan untuk melahirkan begitu. Sampai akhirnya ditawarkan ERAX ya. Padahal itu kan mestinya sejajar dengan persalinan pervaginam yang mungkin painless labor, kemudian dengan kampanye dari WHO mengenai positif childbirth experience dan sebagainya. Ini yang mestinya yang harus kita utamakan ya, dan tadi disinggung bahwa dengan permintaan seksio sesaria ini memang ada prosedur yang harus kita penuhi. Yang kedua memang ada munculnya komersialisasi ya. Komersialisasi dari ERAX ini menjadi bagian pelayanan rumah sakit ini yang sangat kita sayangkan ya begitu ya. Karena saya melihatnya ini sebenarnya tugas dari kita untuk memperbaiki seksio sesaria. Nggak usah dimasukkan di kelas VIP, kelas 1 meskipun tidak kelas 1 dan sebagainya, mestinya kita jadi hal yang menarik kalau kita memang ingin melakukan revitalisasi dan mempunyai daya ungkit yang lebih besar untuk kenyamanan, keselamatan pasien dengan metode ini. Dengan penurunan ALOS dan sebagainya, sebenarnya potensi untuk menurunkan biaya itu semakin besar sebenarnya. Tapi mengapa harus dibedakan pembiayaannya dengan seksio sesaria yang lain? Jadi komersialisasi ini yang mungkin perlu kita pahami bersama menjadi concern kita. Mestinya ya kita berangkatnya dari situ, berangkatnya dari revitalisasi fungsi dari seksio sesaria, kemudian bagaimana kita melakukan seksio sesaria yang memang sebenarnya harus kita efisiensikan, kemudian kita buat senyaman mungkin pasiennya, dan early feeding, early mobilisasi, dan keberhasilan breastfeeding itu menjadi poin kita yang utama. Saya kira melihatnya dari situ, Pak Budi. Baik, terima kasih Dr. Hud, menarik sekali. Jadi sebenarnya kalau secara metode ini untuk malah salah satu cara untuk memperbaiki protap prosedur operasi sesar sehingga lebih efektif dan efisien ya sebenarnya. Sehingga dari sisi pembiayaan pun sebenarnya lebih cost efektif oleh karena stay dari pasien jadi lebih berkurang. Tapi mungkin memang harus kita pilah-pilah kasus mana yang boleh misalnya berapa hari dan sebagainya, sebenarnya itu harus kita pilah-pilah. Baik, kita langsung aja menginjak ke Q&A karena sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa di stop share, Mas Hud dan Sewu. Oh ya, sorry. Baik,
Ini ada pertanyaan, terima kasih. Ini saya lihat Dr. Haryan Narotama ini luar biasa, sangat apa namanya mesti hadir. Concern. Terima kasih Dr. Haryo, ya concern ya. Ini ibarat apa namanya loyal customer-nya yang loyal. Terima kasih Mas Arya ya, dinas di Mojokerto dan di sekitarnya ini. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, pada saat ada rencana tindakan operasi dan direncanakan pembiusan dengan ERAX, nah ini Dr. Arya mengatakan pembiusan dengan ERAX. Untuk inform consent-nya apakah kewajiban SPOG atau SPAN? Terima kasih. Mungkin siapa yang mau menjawab? Dr. Yusuf mungkin tadi sudah di Ya, ini apakah pembiusan saja? Silakan. Iya. Jadi ini balik lagi ya, kita ingatkan apa yang tadi sudah disampaikan Dr. Hud juga, bahwa kewajiban kita ERAX ini sebenarnya. Siapa sih yang nggak kepengen enhance recovery itu siapa ya? Jadi ini karena jadi gimmick aja sekarang ya. Jadi kalau saya malah cenderung nanti kita kampanyekan ya, jadi painless labor seperti itu. Jadi jauh lebih alami karena pervaginam ya. Jauh persiapannya jauh lebih mungkin simple, walaupun checklistnya mungkin ya apa itu masih belum ada standar ya. Kalau ERAX kan sudah kelihatan tuh kan, kalau kita apa itu surveying gitu kan, kita kelihatan ada 25 item ya, pre-op yang ditanyakan tadi, yang ditekankan apa, minimalkan penggunaan opioid kan seperti itu, lakukan intratekal morfin. Nah, sekarang morfin sendiri itu barang langka sekarang di hospital, bisa ditanyakan untuk sejawat anestesi. Ya, jadi namanya pembiusan itu pasti yang meng-KII harus SPAN ya. Jadi saya ingatkan kembali ini semuanya, misalnya sering menanyakan ada protap dari POGI nggak? POGI nggak akan mengeluarkan protap seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini sudah kita kerjakan ya, apa yang item-item ini kan ya, itu sudah di ilmu sekolah kita. Pembiusan itu memang ada yang sudah apa itu keahliannya membius, kita serahkan mereka. Ada komponen di sana, jadi ibaratnya duduk bersama ya, terkait direktur layanan medisnya harus duduk ya, terkait pembiayaan itu tadi. Kemudian peran anestesi apa, peran nutritionnya apa, peran neonatusnya apa, peran SPOG-nya apa, itu semua perawat, kemudian bidan itu duduk bersama dulu kalau mau menentukan ERAX ya. Tidak bisa hanya janjian kita sama anestesi aja, itu tidak bisa ya. Jadi semua punya peranan, dan yang mengambil keputusan adalah memang seorang direktur ya. Dan ini menjadi kewajiban semuanya sebenarnya. Jadi tidak akan ada protap khusus karena semua teknik tidak ada yang berubah, irisan tidak ada yang berubah. Malah saya baca di googling hari ini tuh pakai pisau khusus yang lebih tajam. Mana ada seperti itu. Nah kan mulai bias gitu kan. Memang ada pisau yang tumpul seperti itu kan. Jadi kita yang coba meluruskan di dalam organisasi, sebenarnya kita semua sudah melakukannya, tetapi kita tidak mempromosikannya. Jadi jangan karena ini viral, kita jadi terjebak untuk mempromosikannya. Jadi ini semua kerjanya tim, yang bertanggung jawab adalah seorang direktur di rumah sakit. Itu aja, Dr. Budi. Mungkin bisa saya tambahkan, Dr. Budi. Jadi mungkin yang inform consent, yang monggo silakan. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang berkait dengan inform consent dan kemudian ethics ya. Saya melihatnya memang ERAX ini memang kan dikerjakan oleh tim, dan memang kalau melihat secara detail sebenarnya komunikasi ini harus muncul di sana, komunikasi yang intens ya, baik dengan pasiennya maupun dengan tim kita di rumah sakit. Jadi memang internal rumah sakit juga harus kuat komunikasinya secara intens dan dengan pasiennya. Karena apa? Karena ERAX ini harus encourage ya, di pasiennya sendiri juga ingin seperti itu. Dan ini jadi bagian dari proses kita sebelum masuk rumah sakit, pre-hospital. Jadi komunikasi yang intens ini karena apa? Nanti dia harus sedikit merubah mobilisasinya lebih cepat, kemudian dia harus mungkin early feeding-nya harus lebih cepat dan sebagainya. Ini yang mungkin harus dikomunikasikan sejak awal. Dan pemilihan ERAX ini
mestinya memang kita melihatnya dengan beberapa parameter, indikasi dari indikasi seksi sesarianya, kemudian adakah penyulit yang mungkin akan timbul, kemudian ya kita bicarakan dengan tim kita. Untuk pembiusan, kemudian manajemen PIN-nya, manajemen nyerinya, itu juga harus dikomunikasikan dengan pasien. Bagaimana nanti dia harus bergerak, kemudian mempercepat early-nya untuk makan, dan breastfeeding-nya ini juga akan mempercepat prosesnya itu semua. Jadi rasanya memang komunikasi dan inform concern-nya ini memang harus menjadi perhatian penting untuk kesuksesan ERAX ini ya. Kesuksesan untuk poin penting untuk mengurangi nyeri dan sebagainya ini memang dimulainya dari sejak awal komunikasinya. Jadi saya sarankan memang sebelum memberikan pelayanan ERAX ini ya rumah sakitnya harus melakukan koordinasi dulu ya, kemudian kita timnya harus lebih baik, dan ini mestinya memang jadi bagian dari tata kelola rumah sakit yang baik ya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan SC konvensional yang komunikasinya kurang intens dan pasien tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai tindakan-tindakan kita. Saya kira demikian. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya memang harus inform konsen sendiri ya, untuk operator ya harus inform konsen, Ya. untuk pembiusan ya inform konsen. Jadi tetap seperti itu. Memang ERAX dikatakan dari Dr. Yusuf tidak prosedurnya tetap kita ya tetap melakukan mungkin seperti yang sama ya. Jadi memang tidak ada tambahan. Baik, ini ada pertanyaan etik juga yang masalah etik, karena ini judulnya etik. Apa yang beda dari metode tekniknya ya? Apakah ada beda antara pasien BPJS dan non BPJS? Dan rasanya hal ini mungkin seperti agak kurang pas atau seperti menjual pelayanan yang seharusnya standar dalam pelayanan, benar ya. Jadi mestinya standar dalam pelayanan, karena ini yang memang kita harus lebih efisien ya, efektif. Masalahnya begitu dijual kok rasanya jadi tidak etis menurut saya. Ini salah satu pertanyaan dari, mohon maaf, tidak ada namanya. Mungkin ada yang menanggapi, Dr. Yusuf, monggo. Ya, terima kasih, Dr. Budi. Jadi membedakan pasien itu ya jelas ini ya, kalau di kode etik kita kena pasal itu seperti itu ya. Mau dia BPJS, mau dia VIP non BPJS, itu standar yang kita berikan adalah harusnya sama. Nah, saya yakin sejawat-sejawat semuanya ya, kita semuanya bermain BPJS. Malah BPJS itu sudah menerapkan ERAX sudah lama ya. Pasien-pasien kita BPJS hari kedua udah pulang, hari ketiga udah pulang ya. Sebenarnya ERAX kita itu ERAX dalam tanda kutip agak kepaksa. Kenapa? Karena platform itu tadi ya, platformnya pembiayaan dari rumah sakit ya. Akhirnya sebenarnya itu malah jauh lebih baik ya. Jadi memotivasi ibunya untuk early recovery ya, jalan, kemudian lepas kateter, kemudian waktu puasanya pendek, kemudian analgetik yang minimal, paracetamol, kan memang anjurannya memang seperti itu ya. Jadi insya Allah kita semua itu sudah melakukan ERAX, tapi kita tidak pernah mempromosikannya. Nah, kemudian terkait kasus apa saja yang boleh dilakukan, sebenarnya semua boleh di ERAX ya. Kenapa enggak? Ya kan, namanya itu enhanced recovery. Apapun, misalnya dengan penyakit jantung dia, dengan preeklamsi atau eklamsi dia, dengan komorbid yang lain, misalnya dengan kondisi-kondisi ibu yang berat ya, tujuannya kita ya enhanced recovery tentunya dengan teknik yang baik, kemudian dengan anestesi yang baik. ERAX itu kadang-kadang selalu dihubungkan pulang hari kedua atau hari pertama seperti itu. Enggak seperti itu saja. Menurut saya sih seperti itu. Jadi semua bisa di ERAX. Macet, kemudian secondary arrest, kemudian selalu masih ada tempatnya ya. Preeklamsi selalu masih ada tempatnya. Cuma kenapa dia tidak boleh pulang lebih dahulu? Karena ada perawatan setelah itu yang kita harus awasi ya. Contohnya yang with severe feature, preeklamsinya, kapan dipulangkan, itu kan sudah ada SOP-nya. Jadi walaupun kita melakukan ERAX, kemudian kita juga harus melihat SOP-nya itu seperti apa untuk preeklamsi, dan POGI sudah mengeluarkan tuh kapan dia harus discharge from hospital. Terima kasih Dr. Budi. Baik, Saya ingin tambahkan, saya sepakat ya dengan Dr. Yusuf. Tapi ada memang beberapa hal yang menarik dari beberapa webinar atau simposium yang saya ikuti. Memang seksi sesaria yang kita tahu memang ada komplikasi durante operasi yang mungkin tidak terbayangkan pada saat
sebelum operasi, dan ini menjadi bagian juga dari informed consent yang saya. Jadi memang ERAX misalnya terjadi emboli air ketuban seperti yang mungkin beberapa hal yang terjadi tanpa kita bayangkan sebelumnya. Lah ini kan memang harus ada di informed consent-nya, itu juga harus lebih berhati-hati kita apabila terjadi hal-hal yang di luar terjadi emergensi dan sebagainya, dan kita tidak bisa melakukan ERAX dengan baik, itu mungkin menjadi bagian yang harus terinformasikan kepada pasien dan keluarga. Jadi memang ini yang mungkin misalnya bekas seksio ternyata memang di dalamnya begitu ruwet ya di dalamnya, dan ini untuk minimal handlingnya kita sulit dan harus mengeluarkan uterus dan sebagainya, ini kan juga angka keberhasilan ERAX-nya akan sedikit turun. Jadi ini memang beberapa hal yang harus terinformasikan pada saat operasi, dan mungkin ini harus sebelumnya harus kita yakinkan bahwa memang bisa saja terjadi kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya ERAX. Kemudian yang kedua mengenai operasi apa saja yang bisa. Nah, ini ada yang menarik ya, Dr. Budi dan teman-teman sekalian, sejauh sekalian. Ada studi yang di Uganda. Di Uganda itu malah juga emergency situation ya, emergency section cesarea juga ada yang dilakukan ERAX ya, dan ini ternyata juga angka keberhasilannya cukup tinggi dengan beberapa hal dari protokol ERAX yang diakomodasikan untuk kondisi emergency. Jadi memang setuju saya Pak dengan Dr. Yusuf bahwa ERAX itu enhanced recovery itu yang memang keinginan kita ya sejak awal, bahwa pasien ini mungkin sejak awal juga memang diingatkan untuk mempercepat mobilisasinya. Dan yang kedua memang yang dibedakan early mobilisasi dan early discharge mungkin ya. Pulangnya ini yang mungkin yang harus kita pikirkan juga. Jadi belum tentu early mobilisasi kemudian bisa pulang dengan cepat kalau melihat ada komplikasi pada pasien ini. Jadi tetap kita mungkin recovery-nya cepat, tapi pulangnya karena butuh diobservasinya ini yang mungkin jadi bagian penting juga, Dr. Budi. Terima kasih. Baik, jadi metodenya mungkin seperti itu, cuma yang harus membedakan adalah kapan boleh discharge from hospital. Yeah. Keluar rumah sakit itu yang harus kita case by case harus dilihat dulu. Tapi enhanced recovery ya tidak ada masalah, memang lebih baik ya. Nah, apakah sudah direkomendasikan oleh POGI ya Dr. Yusuf ya? Tadi Dr. Yusuf sudah sempat mana? Ini ya memang tidak ada rekomendasi khusus. Bagaimana Dr. Yusuf? Iya, Dr. Budi. Jadi kita itu tidak secara literally ya, jadi mengeluarkan surat terkait ERAX ini ya, karena kita pun itu sebenarnya ERAX itu suatu kewajiban kita sebagai seorang obstetrician ya, jadi itu sudah jadi kewajiban kita ya, dan POGI nggak akan mengatur ke ranah sana ya, karena itu bagian dari pendidikan, dan enhanced recovery itu adalah standar yang harus standar pelayanan harus diberikan. Untuk apa organisasi akan mengaturnya. Nah, kemudian ada pertanyaan misalnya Dr. Ardian ya, nanti ada yang atas mungkin Dr. Food. Bagaimana kalau banyak yang di IG atau yang sampai masuk ke promo yang terlalu berlebihan ya. Kita secara berkala itu kalau melihat seperti itu ya, kita melakukan teguran yang ibaratnya ke direct message ya. Kita ingatkan selalu anggota kita ya. Yang namanya euforia, senang itu ya kadang-kadang ya perlu kita ingatkan. Itulah pentingnya organisasi. Kenapa? Karena kita kan terikat yang namanya etik ya, etik kodegi sendiri, etik di obstetrik ginekologi sendiri. Jadi itu jadi biasa sajalah kalau diingatkan ya, karena kalian menjalankan profesi yang punya ibaratnya sangat bebas di dalam profesi ini ya, terkait pembiayaan, terkait kita ada yang nanyakan tentang nulis kwitansinya bagaimana kita share-nya sama anestesi, itu aturan internal sendiri di rumah sakit ya. Itulah pentingnya ada komite medik, ada direktur pelayanan, ya ada sampai direkturnya, ya menghindari dispute seperti ini, masalah pembiayaan ya. Jadi saya rasa kalau rumah sakitnya profesional, apalagi seolah-olah mengklaim pahlawannya adalah kita dan anestesi, dan itu kesalahan besar ya, karena skopnya itu besar ya. Malah mengobati sedikit, malah teknik yang lebih sederhana cepat pulang, itu kan effort kita malah less ibaratnya. Bagaimana secara akal sehat
effort yang less, kemudian kita minta dihargai yang berlebihan. Nah, itu kita harus sadarkan diri kita masing-masing. Ya, terima kasih. Baik, ini ada komentar menarik dari Dr. Doni ya, Dr. Rosmana ya. Apakah metode ERAX ini kedepannya akan merubah indikasi seksio pada kasus obstetrik karena begitu gencarnya promosi metode ini dibandingkan pervaginam. Dan justru itu ya, mestinya kalau ada promosi ERAX juga satunya promosi persalinan pervaginam. Jadi dipromosikan aja. Kalau apa namanya tadi dari WHO sebenarnya positif childbirth experience, dari bagaimana melakukan mengalami experience saat persalinan tapi secara positif. Nah, itu yang mestinya harus dipromosikan juga, itu karena suatu ya istilah baru lah. Mungkin kita juga sudah melakukan, tapi ya bagaimana itu positive childbirth experience itu, nah itu mungkin bisa ya biar imbang lah. Jadi ada yang mau tetap persalinan pervaginam tetap lebih diutamakan, tetap lebih baik. Nah, ini yang harus kita promosikan. Ya, promosikan juga ya. Jadi ya jangan sampai hanya tidak berimbang, hanya ERAX saja sehingga kesannya semuanya jadi seksio. Nah, ini tentang klaim ini. Klaim pasien DPC atau asuransi lansia jika menggunakan metode ini, apakah ada menambah pembiayaan ya sebenarnya? Kalau kita lihat malah kalau sebenarnya dari literatur malah lebih efisien, efektif. Mestinya lebih efisien dong. Ya. Saya setuju kalau memang kadang-kadang beberapa hal ya, misalnya ada pernyataan di cover oleh BPJS dan sebagainya. Ya mungkin saja bisa terjadi kalau memang kita sudah sangat efisien untuk melakukan seksio sesaria ya. Jadi mungkin kita harus menganalisa lagi satuan pembiayaan di seksio sesaria kita dengan metode ERAX ini, misalnya mengurangi rawat inapnya, kemudian mengurangi kemungkinan komplikasinya, obat-obatannya juga multimodanya sudah jelas, ondansetron, dexamethasone, metoclopramid dan sebagainya sudah jelas diberikan. Obat-obatannya analgesiknya paracetamol, antibiotiknya cuma diberikan profilaksis dan sebagainya. Secara satuan pembiayaan kemungkinan juga mungkin bisa dengan BPJS dan sebagainya. Mungkin BPJS akan lebih senang ya dengan kondisi seperti ini kalau kita menghitung benar satuan pembiayaan dari seksio sesaria kita dengan metode ini yang lebih efisien. Jadi ini memang tantangan besar sebenarnya. Kalau melihat protokol-protokol dari ERAX ya, menjaga normotensi, menjaga normotermi, kemudian mencegah hipotensi pada pasien ini, itu hal yang mestinya memang harus dikerjakan sebenarnya, itu kewajiban kita. Dan dengan metode ini sebenarnya kita akan lebih terlatih untuk bekerja secara efisien, dan dari segi pembiayaan pun dari tim di rumah sakit mestinya bisa berhitung lagi ya dengan efisiensinya kalau kita melihat itu sebagai memberikan potensi untuk dari tata kelolanya ya di rumah sakit. Jadi kalau kita lihat dengan enhanced recovery itu mungkin satu cairan infus dan sebagainya sangat lebih cepat dilepaskan ya sedikit, sehingga mungkin itu bisa dialihkan kepada obat-obat analgetik mungkin ya, cairan digantikan analgetik mungkin, tapi itu perlu perlu kajian lebih lanjut. Ini harus punya kajian kita Pak Budi. Jadi memang saya sarankan kita punya kajian. Kalau pakai ERAX sebenarnya berapa sih pembiayaannya yang bisa diefisiensikan? Ini sangat menarik ya. Kita tapi jangan sampai gini, Dokter Budi, makin kita kita blow up, makin kita sering bicara ini malah BPJS, asuransi malah nanti ngatur tarif loh, orang lebih efisien, lebih banyak sedikit obatnya, berarti ketinggian ini. Nah, hati-hati di sana, malah nggak promo. Mestinya kan jasa medik dokternya ya dok ya, naiknya ya. Kalau itu berupa paket begitu kan, kalau kita lebih efisien ya dokternya yang harus dinaikin. Iya. Bahannya tambah sedikit kok. Iya. Baik, ini ada pertanyaan bagus sekali dari Dr. Diki Tampu Bolon ini. Ini usul, jadi ada pertanyaan, kalau tiba-tiba saat operasi ERAX tiba-tiba ada emergensi, ini usulnya ya langsung pindah ke protap yang emergensi dan diedukasi bahwa secara ERAX batal karena sekarang ada emergensi kondisi, jadi harus ada sesuai protap emergensi. Saya kira ini setuju ya, apapun yang memang harus kita konselingkan. Tapi mungkin ada pendapat, silakan, monggo. Ya, kalau di American Journal memang disyaratkan memang
beberapa hal yang kondisi emergency during the op ya kita langsung komunikasikan ya dengan keluarga bahwa ini mungkin tidak bisa melakukan enhanced recovery, mungkin sampai harus masuk ke ruang emergency, ruang ICU dan sebagainya untuk kondisi di dalam ruang operasinya. Jadi memang sejak awal mestinya ERAX ini kita concernkan bahwa ini diharapkan memang kondisinya tidak ada komplikasi durante operasinya, tapi memang harus diinformasikan. Dan tentu saja ini menjadi bagian penting kita mengenali kondisi emergensi secepat mungkin dan tidak berlarut-larut kita memaksakan diri untuk tetap melakukan ERAX ya. Jadi kalau memang kondisi emergensi ya kita memang harus secepat mungkin beralih ke situasi emergensi yang untuk penyelamatan nyawa. Dan tentu saja akan berlanjut dengan kondisi postoperatifnya, konsekuensinya mungkin sampai ke ruang ICU dan sebagainya, HCU untuk perawatannya. Saya kira demikian Pak Budi. Ini harus diinformasikan. Iya, Dokter Budi menjawab Dokter Lukas itu juga ya. Berapa lama minum obat kombinasi? Ini kan sama-sama NSAID ya. Dan hati-hati kalau terlalu banyak seperti ini ya. Kalau kita balik lagi ke ERAX ya, pilihan pertama analgetiknya itu adalah paracetamol ya. Pilihan keduanya baru NSAID ya. Dan NSAID-nya pun ya satu macam ya. Kalau sudah mengkombinasi terus menanyakan berapa hari, ini nggak ada di dalam protap ERAX sebenarnya gitu. Ya. Menjawabnya seperti itu. Jadi untuk pain management itu sebenarnya bukan dengan analgesik saja ya. Kita perlu ingatkan dengan ERAX ini. Mulai dari awal kita mencegah hipotensi during the op, kemudian minimal handling, kemudian juga kita memberikan glukose 2 jam sebelum operasi, kemudian normotermi, kita tidak terlalu dingin ruang operasinya, kalau disyaratkan 23 derajat ya, kadang-kadang kita mintanya di bawah itu semuanya sebenarnya juga dalam rangka pain management juga. Dan ini misalnya pemberian piton, oksitosin, karena pada saat seksi sesaria kadar oksitosinnya relatif lebih rendah dan oksitosin sendiri pun juga ada efek untuk mengurangi pain ya, karena ada efek untuk antegrade amnesia dan sebagainya. Ini yang demikian ini yang sebenarnya menjadi suatu pelayanan komprehensif kita untuk pain manajemennya. Jadi berlebihan kalau kita, makanya ini kadang-kadang kita tidak efisien memberikan analgesik ini. Misalnya kita memberikan duragesik dan sebagainya, tramadol sampai seperti itu yang sepertinya memang sebenarnya nggak perlu kalau kita lihat di sini. Ada beberapa hal yang lebih esensial yang mungkin bisa mengurangi itu semua. Nah ini yang menarik sekali kalau kita bisa melakukan pain management pada seksi sesaria tanpa harus menambah analgesiknya. Ini, jadi mungkin ini yang jadi perhatian kita sebenarnya. Terima kasih. Baik, jadi memang yang harus kita waspadai bahwa mungkin menjanjikan 24 jam pulang ini loh yang ya. Karena kalau kita lihat secara beberapa saran dari misalnya dari etik itu kan tindakan dokter itu menjanjikan proses ya, kita bukan menjanjikan hasil. Spanning tenis bukan resultat. Jadi kalau resultat itu misalnya kita masang KB pasti saya jamin tidak hamil. Ternyata KB kan tidak boleh. Tapi kita masangnya yang benar, masang spiral yang benar dan sebagainya. Gagal apa enggak kita tidak tahu. Jadi seperti ERAX ini ya harapannya enhance recovery-nya. Tapi ternyata mungkin ada penyulit dan sebagainya sehingga tidak jadi enhance ya. Apa boleh buat itu suatu resiko medis. Nah, itu harus hati-hati kita mungkin untuk apa namanya. Ya dok, dari beberapa literatur yang saya baca ya memang kalau meta-analisisnya discharge-nya itu nggak berbeda bermakna dengan yang konvensional ya. Tapi early mobilisasi dan manajemennya early mobilisasi dan pain manajemennya, keluhan nyerinya itu sangat bermakna. Jadi memang ini ada perbedaan antara kita membedakan early mobilisasi, early recovery dengan early discharge, ini yang harus dibedakan. Ya, karena memang ternyata dari penelitian di American Journal dan ada penelitian di Frontline itu untuk discharge-nya ini nggak berbeda sebenarnya dengan konvensional, tapi yang dengan early mobilisasi nyerinya ini memang sangat berbeda. Itu mungkin yang menjadi pokok dari situ semua sebenarnya. Terima kasih. Recovery-nya bukan berarti pulang langsung, lebih mobilisasi lebih cepat, nyerinya lebih sangat jauh berkurang. Dan ini kalau kita terapkan dan positif ya menguntungkan pasien juga. Dan ya luar biasa. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum dokter, dari Dr. Michael.
Selamat pagi, mohon izin bertanya, jika ibu pos SC dengan metode RX sudah boleh pulang, namun bayi masih belum boleh karena mikterus, apakah boleh ibu menunda kepulangan karena ingin menyusui bayinya sehingga menginap lebih lama di rumah sakit? Apakah itu membuat metode RX tidak efektif? Nah, ini tadi sudah dijawab Dr. Hood. Monggo Dr. Hood mungkin. Ya, betul. Jadi memang ini yang menjadi perhatian kita untuk membedakan antara early discharge dan early mobilisasi, early recovery ya. Jadi beruntung sekali kalau ibu tersebut sudah berhasil breastfeeding sejak awal ya. Dan ini tentu saja sangat berkaitan dengan early mobilisasi, early nutrisi, dan pada saat pre-op-nya juga kita memberikan asupan gizi yang cukup, tidak puasa terlalu lama. Ini juga ini yang menjadi keberhasilan kita. Jadi memang sebenarnya sudah berhasil early eraksnya ya. Tapi karena bayinya ini yang memang ada perbedaan, kalau ada komplikasi di bayinya, terus dan sebagainya, ini menjadi ya masih dikatakan berhasil eraksnya, tapi bayinya memang ada masalah di bayinya. Saya kira intinya di sana kita harus membedakan early discharge dan early mobilisasi ya, early recovery, karena memang banyak hal yang menyebabkan mungkin ibu tersebut tertunda untuk discharge dari rumah sakit ya. Dan itu bukan berarti eraksnya gagal. Saya kira demikian, Pak Budi. Baik, terima kasih. Ini ada tambahan dari Dr. Diki ini, saya kira ya. Saya kira ya setuju apa yang dikatakan Dr. Diki ini ya, morfin intratekal, tapi ya pastikan terkait ketersediaan ya, Dexa, kemudian ketorolak, paracetamol ya, hindari memang fentanyl ya, hindari opioid ya, karena kan berkali lipat tuh kan, puluhan kali lipat, malah efeknya malah jauh ini dia. Length of stay di rumah sakit malah akan lebih lama kalau pemberian opioid ya, kemarin yang dikatakan seperti itu oleh sejawat anestesi yang lain. Kemudian tadi terkait ini apa yang ini boleh pulang, yang lain nggak boleh pulang ya. Apa yang saya ingat ingat betul apa yang dikatakan Prof. Bowo juga mengatakan sebenarnya syarat untuk eraks ini HB ibu itu harus 12 ke atas seperti itu ya. Padahal data survei ya, Suvernas itu mengatakan 47-48% ibu hamil itu anemi ya. Ya, bagaimana kita mau menerapkan eraks yang akan efektif ya? Hampir separuh ibu hamil aja anemis. Kemudian jadi jangan lupa juga biodiversity every human itu bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang semuanya terlihat sama, ternyata ini ada yang terjadi HPV dan lain sebagainya. Itulah inform consent di awal. Selalu kita terangkan ya, seksio tidak lebih baik. Resiko dari seksio adalah nomor 1 pasti perdarahan, nomor 2 adalah infeksi. Kata-kata itu nggak akan pernah kita cabut walaupun kita sudah mereka minta eraks ya. Artinya makanya saya agak-agak nggak setuju ini klasik atau ini erak ya, karena semua maunya kita itu semua itu paling enhanced recovery ya. KIE kita ya tetap sama, jadi bukan berarti KIE kalau eraks sama KIE sama klasik beda. Nanti dipikir komplikasinya berbeda, tahu-tahu nanti masuk ICU, nanti kita bisa DISU nanti. Nah itu hati-hati, jangan sampai kita DISU karena omongan kita. Itu aja mungkin, terima kasih. Ya, yang menarik dari Dr. Budi ya mengenai memang kita harus mengedepankan positif stillbirth experience ya dibandingkan dengan seksio cesaria ya. Dan ini concern kita sebenarnya karena apapun ya seksio cesaria yang seperti katakan para ahli itu operasi ya berisiko, dan seksio cesaria bukan operasi ecek-ecek ya, bukan operasi yang gampang sebenarnya secara teoritis karena dia harus mengeluarkan bayi, kemudian juga harus meyakinkan bahwa tidak terjadi perdalan pasca salin, kemudian minimal harus dilakukan. Iya. Jadi bukan operasi sederhana. Kalau kita menganggap itu dipermudah semua, ya nanti BPJS dan sebagainya mengoperasi seksio gampang lah. Padahal sebenarnya juga operasinya cukup sulit, apalagi nanti bekas seksio dan sebagainya, apa konsekuensinya. Saya kira itu ya. Jadi kita harus mendebatkan, setuju sekali bahwa positif stillbirth experience itu harus lebih kita kedepankan, dan kita harus meyakinkan bahwa wanita memilih seksio cesaria itu sudah mendapatkan informasi yang benar mengenai risiko apapun yang terjadi di seksio cesaria. Saya kira demikian. Ini satu pertanyaan yang terakhir, karena ini sudah ketepatan waktu ya, sudah hampir jam 11 kurang 5 menit. Dr. Abdul Mukti dari Pamekasan.
perbedaan yang mendasar prosedur operasi seksio konvensional dan operasi ERAX di mananya padahal tujuan enhanced recovery adalah tujuan operator dan memulangkan pasien bukan semata karena nyeri operasi hilang. Jadi memulangkan pasien bukan semata karena nyeri operasi hilang. Jadi ya saya kira benar ini Dokter Mukti ini ya. Jadi bukan hanya nyerinya hilang pulang, tapi nyerinya hilang tensinya 200. Nah, ini atau pasca apa namanya kejang dan sebagainya, ini harus resiko ya. Monggo mungkin ada pendapat salah satu aja, mungkin Dr. Yusuf ya Pak Yusuf. Iya, sepakat apa yang dikatakan Dr. Mukti dan Dr. Uhud tadi sudah mengulang ya. Enhanced recovery itu apa ya? Jangan diartikan sama dengan ibunya juga harus pulang di saat itu juga, kan enggak seperti itu juga. Urusan nyeri hilang pulang, tapi tensinya masih di 200 gitu ya. Masih perlu pemberian antihipertensi yang kuat ya. Itu kan enggak mungkin kan. Tadi juga alasan sosial ya. Ya secara teknik ya sudah benar dia bisa pulang ya. Dia dikatakan ya efektif ya, tapi bayinya kan masih terus dan ibunya pengen menyusui. Nah itu kan alasan-alasan sosial yang kita bukan hanya alasan sosial sebenarnya ya, alasan medis juga ya. Kenapa misalnya ibunya apakah dia masih minta rawat gabung, apakah pakai ASI perah dan lain sebagainya, dan makanya itu melibatkan neonatus dan lain-lain itu ya itulah bagian dari rumah sakit ya, kerjaan ERAX seperti itu ya. Nggak hanya soal ibu nggak nyeri itu aja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih karena keterbatasan waktu. Alhamdulillah ini sudah jam 11 kurang 3 menit. Setelah lagi kita akan kembali lagi ke kewajiban kita untuk pelayanan. Terima kasih Dr. Yusuf, Dr. Hood. Sebagai kesimpulan memang kita harus berhati-hati dalam melakukan konseling, penjelasan tentang masalah ERAX ini, bukan hanya kita hanya menjanjikan prosesnya ya, jadi bukan hasilnya 1 hari pasti pulang, tapi prosesnya harapannya enhanced recovery. Jadi mobilisasi lebih cepat, nyeri lebih sangat berkurang, tapi discharge itu tergantung case by case saya kira. Jadi di sini juga disarankan tentang multidisiplin, jadi kerjasama dengan anestesi, dan bukan hanya anestesi saja, jadi banyak sekali tadi dilihat dan sebagainya, dari midwife, dari nurse, dan sebagainya, jadi sangat luar biasa. Dan ini kewajiban dari rumah sakit untuk misalnya melakukan penjelasan kepada pasien bahwa antara persalinan dengan metode operasi maupun pervaginam, dan ini kita juga sebagai SPOG juga harus bisa memilah-milah. Mungkin demikian, dan ini satu tambahan dari Dr. Diki, saya kira juga sangat bermanfaat. Menurut beliau, bedanya cepat mobilisasi dan nyeri minimal oleh karena anestesinya intrathecal opioid saat SAB yang meniadakan opioid intravena atau patch. Sehingga keluhan pasien yang pusing, mual, atau GI tract movement melambat oleh karena efek samping opioid bisa dihindari. Mungkin ini juga, terima kasih Dr. Diki Tampupulan, luar biasa, terima kasih. Saya kembalikan kepada host, terima kasih semuanya pada para peserta. Kurang lebihnya mohon maaf, kita hanya sharing aja pendapat dan sebagainya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Budi Prasetyo sebagai moderator. Kemudian juga Dr. Muhammad Yusuf dan Dr. Muhammad Sugargono sebagai narasumber. Jadi demikian kita sudah mengikuti diskusi mengenai topik ERAX ya pada pagi hari ini, sangat menarik. Tadi sudah kesimpulannya disampaikan oleh Dr. Budi bahwa ERAX adalah case by case dan menyangkut multidisiplin, konselingnya harus tepat. Kita menjanjikan proses bukan hasil, dan ERAX mungkin seharusnya malah menjadi standar pelayanan kita sebagai obstetrikus, bahwa pasien harus recovery atau penyembuhannya lebih cepat dan lebih baik lagi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta TAS, tanya apa saja yang sudah setia mengikuti acara TAS sampai dengan yang ke-50 pada hari ini. Jangan lupa juga mengingatkan untuk mengikuti TAS setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11. Dan nanti pada
tas yang edisi ke-52 akan ada, kita siapkan kemasan khusus, yaitu adalah pada tanggal 16 Februari. Nanti kita akan hadirkan pembicara dari 5 divisi. Nanti kita akan sampaikan pengumuman pada kesempatan berikutnya. Demikian, atas kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.